Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kedua, yaitu di materi testing dan QA perangkat lunak. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai kualitas sebuah software. Kualitas sebuah software, seperti apa nanti software yang berkualitas itu. Software yang berkualitas itu seperti apa nantinya. Seperti itu nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita akan bahas mengenai tes kualitas sebuah software. Di sini ada ungkapan yang saya ambil dari buku yang penulisnya itu Ahmad Qusairi. Dia mengatakan bahwasannya di bukunya itu di buku itu ada kalimat yang mengatakan software yang berkualitas adalah software yang bebas error dan bug secara objektif, tepat waktu dan dana sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan dapat dirawat atau maintainability. Jadi software yang berkualitas merupakan software yang bebas dari error dan bug secara objektif. Dalam artian itu tidak ada dalam artian itu tidak bisa kita menzerokan atau mengenolkan error dan bug di sebuah aplikasi, tapi meminimalisirkannya kita bisa, seperti itu. Terus tepat waktu dalam artian pengerjaannya ini tetap waktu dan tidak menghabiskan banyak biaya, dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan dapat dirawat atau dia bersiklus bersiklus dalam artian itu SDLC bersiklus hidup sebuah sistem, seperti itu. Nah, ini faktor kualitas sebuah software. Nah, yang menjadi faktornya itu fungsionalitas, rekayasa, adaptabilitas. Di dalam faktor kualitas software fungsionalitasnya itu ada kebenaran, reliabilitas, kegunaan, integritas. Di rekayasa ada efisiensi, testabilitas, dokumentasi, dan struktur. Ada juga adaptabilitas, fleksibilitas, reusabilitas, dan maintainabilitas. Ini menjadi faktor di mana jika software ingin dikatakan berkualitas. Ini faktor umumnya secara umumnya itu tiga ini. Nah, ini kita bahas satu-satu, yaitu fungsionalitas. Di dalamnya ada kebenaran sesuai spesifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, jika teman-teman membuat sebuah software atau mengembangkan sebuah software, harus benar harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti terlalu besar juga, misalkan yang dibutuhkannya hanya misalkan untuk penjualan dan pengiriman. Ternyata teman-teman membuat sistemnya itu ada boleh dibilang itu ini penolakan sistem atau penolakan pembayaran atau lain sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Atau bisa juga misalkan ini minimalnya 4 GB dan maksimalnya misalkan teman-teman buat 12 GB atau 8 GB. Tapi teman-teman menganggarkannya ini lebih dari 8 GB atau 12 GB. Nah, ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi melebihi atau kurang atau juga di bawah 4 GB RAM-nya misalkan. Menganggarkannya ini tidak berkualitas juga softwarenya karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya ada reliabilitas, tidak memiliki cacat, celah, kekurangan, kerusakan, dan tidak gagal saat dieksekusi. Jangan sampai ketika melakukan pengujian lewat ketika melakukan pengujian seorang tester lewat dalam pengujiannya. Ternyata ketika dipublikasikan, ketika dioperasionalkan banyak hangnya. Nah, ini berarti softwarenya tidak bagus atau tidak berkualitas. Ini harus reliabilitas juga, harus real juga harus sesuai. Nah, jatuhnya itu harus jangan sampai sebelum atau sesudah dioperasionalkan terjadi banyak kesalahan. Terus ada dari faktor kegunaannya, usability, boleh bilang usability mudah digunakan. Nah, software yang berkualitas software yang mudah
sudah mudah digunakan, user friendly lah jatuhnya ya. Jangan sampai teman-teman mengembangkan sebuah sistem malah lebih ribet dari sistem yang sebelumnya. Nah, ini yang ada salah berarti dalam menganalisa sebuah kebutuhan softwarenya, kan seperti itu. Jadi jangan sampai mempersulit. Tadinya misalkan sebelumnya sistemnya ini bisa mengerjakan laporan 1 jam misalkan, teman-teman malah menambahkan durasinya menjadi 1,5 jam. Nah, ini malah lebih tidak berkualitas malah ya. Lebih bagus sistem yang lama. Jangan sampai itu nanti seorang user beranggapan lebih enak yang lama sistemnya nih. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa seorang pengembang program jangan seperti itu. Jangan sampai nanti user beranggapan lebih bagus sistem yang lama daripada sistem yang baru. Nah, ini ciri-ciri software tidak berkualitas dalam segi fungsionalitasnya, dalam segi fungsinya ya. Ada yang terakhir, integritas, tidak mempengaruhi jalannya atau kinerja perangkat lunak yang lain. Ya, ini sering di perusahaan ini seperti ini. Jadi ketika ada sistem yang baru atau sistem yang berkembang, misalkan seperti itu, ketika tadinya kita dapat dengan mudah atau kecepatan internet kita menjadi lambat seperti itu, kok diinstal yang sistem yang baru ini malah saya nggak bisa nih, misalkan gitu, malah saya nggak bisa banyak-banyak membuka aplikasi karena dia akan hang misalkan gitu. Nah, ini berarti sistemnya tidak berkualitas atau memakan banyak memakan banyak kota, atau memakan banyak bandwidth. Nah, ketika kan banyak di perusahaan tuh, ketika misalkan kita membuka email, ketika dia mendownload si aplikasi yang baru ini, mendownload atau mengupload sebuah file, tiba-tiba internet di kantor tersebut menjadi lemot, menjadi lama. Nah, ini yang sangat tidak berintegritas aplikasinya. Nah, ini yang harus diperbaiki, jangan sampai mempengaruhi perangkat-perangkat yang lain. Ya. Yang kedua dari faktor rekayasa. Yang pertama ada efisiensi, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efektif dan menjalankan perintah sesuai kebutuhan waktu yang diinginkan. Jadi kita tadi bahas ya. Jadi jangan sampai ini malah membuat durasi yang lama ketika saya membuat sebuah laporan atau saya menjalankan sebuah transaksi, misalkan transaksi di kantor. Jangan sampai ini malah memakan waktu yang lama. Tadinya setengah jam menjadi 40 menit atau menjadi 1 jam. Nah, ini tidak efisien. Atau juga bisa juga dikit-dikit harus save misalkan, dikit-dikit harus disimpan misalkan, dikit-dikit harus di refresh. Nah, ini kan tidak efisien juga. Atau kita banyak minta approve ke pimpinan. Tadinya hanya sekali approve, sekarang jadi berkali-kali. Nah, ini juga tidak efektif juga ya, tidak efisien juga. Selanjutnya ada tes stabilitas, mudah dalam pengujian. Dalam artian tuh, jangan sampai nanti ketika teman-teman melakukan pengujian, nanti di depan kita atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai white box, black box. Nanti kita membuat flow graph-nya seperti apa, alur dari sistemnya itu nanti seperti apa. Nah, ini jangan sampai ini nanti kita kebingungan. Ini sebenarnya sistem ini alurnya seperti apa nih? Nah, kalau alurnya saja sudah tidak bisa kita temukan, nah gimana kita mau melakukan pengujian ya, kan seperti itu. Selanjutnya dokumentasi dapat didokumentasikan secara spesifik sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman membuat atau mengembangkan sebuah sistem yang tidak bisa didokumentasi, atau tidak dapat dibuat boleh dibantu manual operasionalnya ya. Jadi buku manual ini malah teman-teman tidak bisa.
perangkat ini nanti fungsinya untuk apa, dia nanti alurnya seperti apa, itu kan harus dokumentasikan, jangan sampai tidak didokumentasikan. Yang kedua, berstruktur ya, memiliki struktur yang jelas sesuai kebutuhan. Ya, jadi semua ini serba jelas lah. Kalau dalam rekayasa ini serba jelas, serba mudah, dan serba efektif dan efisien seperti itu. Next ada adaptabilitas. Nah, ini di dalamnya ada fleksibilitas. Perubahan dalam perangkat lunak mudah dilakukan. Nah, jangan sampai nanti software ini tidak bisa beradaptasi, tidak fleksibel. Misalkan kayak sekarang, tadinya kita melakukan pekerjaan di kantor, jadi harus di kantor. Apa-apa harus kita harus datang ke kantor. Tiba-tiba terjadilah pandemi COVID-19, di mana pemerintah mewajibkan kita untuk bekerja di rumah karena untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Nah, sistem ini harus bisa. Sistem yang bagus ini, sistem yang berkualitas ini harus bisa dalam artian itu memanfaatkan ya, harus bisa berinteraksi atau fleksibel. Jangan sampai nanti ya kita tidak kerja, sistem tidak jalan ya, tidak seperti itu, malah perusahaan nanti malah rugi. Nah, langsung kan, kalau sekarang kan banyak. Oh ya sudah, berarti kalau sekarang kita membuat tanda tangan digital dengan ada barcode-nya misalkan seperti itu. Terus meeting-meeting yang sudah direncanakan, rapat-rapat yang sudah terjadwal, jangan sampai nanti tersendat atau terganggu. Nah, muncullah Zoom. Nah, ada Zoom. Nah, nanti kita bisa presentasi di Zoom tersebut. Nah, itu yang menjadi software berkualitas ya, software berkualitas. Nah, ketika kita harus di-approve di kantor, ternyata dari rumah pun bisa. Misalkan teman-teman tinggal, Pak, saya sudah input Pak, silakan Pak disetujui. Nah, kan bisa. Pak, saya sudah input laporan Pak, silakan disetujui Pak. Nah, itu yang jadi salah satu perubahan-perubahan dalam sistem yang fleksibel. Terus selanjutnya ada reusabilitas, kode-kode perangkat lunak dapat digunakan kembali. Nah, ini jangan sampai teman-teman membuat codingan ini nantinya menyulitkan teman-teman ini menjadi tidak berkualitas ya. Nah, menjadi menyulitkan teman-teman, tidak bisa teman-teman gunakan kembali. Jadi dia sistemnya sudah dibuat, ya sudah. Kalau kodenya tidak bisa digunakan kembali, berarti tidak bisa diperbaiki nantinya. Kan seperti itu, prinsipnya kan seperti itu. Kalau kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa menggunakannya lagi, ya kita juga tidak bisa untuk menggunakan memperbaikinya, kan seperti itu. Barang habis pakai berarti kalau seperti itu. Selanjutnya harus maintainabilitas, mudah dalam pemeliharaannya. Ya, jangan sampai nanti sistemnya ini ada error, misalkan seorang tester menemukan error, menemukan bug misalkan. Oh, di loginnya nih misalkan. Di loginnya ada error nih, tolong diperbaiki kodenya misalnya seperti itu. Nah, teman-teman tidak bisa memperbaiki. Atau sekarang setelah login harus masuk ke template pemasaran atau template promo yang terbaru. Ternyata tidak bisa sistemnya menampilkannya. Ini juga tidak adaptabilitas ya, artinya seperti itu. Nah, ini standar kualitas software. Jadi ini hanya pengenalan saja. Sebenarnya nanti di pertemuan 17 sebelum UAS nanti ada pelajaran ini, maksudnya standar kualitas itu ada. Tapi ini saya bahas sedikit untuk teman-teman biar tidak bingung. Kan di pertemuan pertama tuh ada membahas ISO. Apa sih ISO 9126 kan seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. ISO ini merupakan standar ya, standar kualitas sebuah software. Kalau mau standar mutu lah, boleh dibilang kalau di perusahaan ini standar mutu ya. Standar mutu kalau misalkan teman-teman mau softwarenya dianggap berkualitas atau sebuah perusahaan
program atau perusahaan dalam bidang pemrograman ini mau dibilang berkualitas, ya dia harus memiliki sertifikat ISO 9126 atau yang lainnya seperti itu. Jadi apa itu ISO? Yaitu standar kualitas dalam software atau perangkat lunak dari organisasi yang memang mengurusi kualitas sebuah perangkat lunak atau sebuah perusahaan, ya, seperti itu. Dan yang keduanya, dia ada juga quality in use-nya, yaitu standar kualitas saat software atau perangkat lunak digunakan. Jadi ada juga ketika teman-teman sudah membuat sebuah aplikasi, nah ketika dijalankannya pun bisa juga dinilai berkualitas atau tidak. Nah ini namanya quality in use. Nah kalau misalkan di ISO 9126 ISO ini ada functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Nah ini sebenarnya tidak semua, ya. Sebenarnya bisa juga tidak semua software ini harus memenuhi karakter ke-6 ini. Bisa juga misalkan teman-teman sistemnya ini fokusnya di mana. Nah bisa cuma ambil functionality dan reliability dan usability, misalkan tiga faktor ini bisa, atau yang lain dan sebagainya seperti itu. Tergantung kebutuhan atau fokus sebuah software. Jadi tidak harus 6-6-nya, tidak harus memenuhi atau harus ke-6 faktor ini, tidak juga. Bisa juga diambil 3. Misalkan kayak perbankan, misalkan dia membuat sistemnya itu kan berarti kan dia harus yang maintainability, harus efisiensi, harus functionality misalkan, karena di functionality terdapat security sistemnya. Nah seperti itu. Jadi tidak mesti 6. Jadi pilih saja yang fokus software ini di mana saja. Itu nanti yang dinamakan software itu berkualitas. Nah di sini ada pentingnya kualitas software bagi organisasi. Nah ada masalah kualitas software. Masalahnya itu biasanya itu di dalam itu terkandung biaya, jadwal, kemampuannya yang mencukupi dalam rekayasa software, kurangnya informasi sesuai kebutuhan sistem. Nah ini menjadi tantangan, ya, menjadi masalah menjadi software itu tidak berkualitas. Dalam artian ketika teman-teman mengembangkan sebuah software atau membuat sebuah software, pasti masalahnya ini di biaya, di jadwal, terus kemampuan SDM-nya di developer pemrogram ini yang kurang mencukupi, dan kurangnya informasi secara spesifik dari pelanggan atau dari pengguna jasa programnya ini, seperti itu. Nah ini contoh software berkualitas. Nah di sini ada contohnya itu One Data Smart Governance. Nah ini ada di sini meningkatkan kualitas kebijakan pimpinan, meningkatkan layanan publik, memperbaiki alur koordinasi data OPD, meningkatkan akuntabilitas badan publik. Nah ada di sini kondisi saat ini di One Data Smart Governance-nya. Kondisi saat ini kebijakan satu data, kondisi ideal dan harapan ke depan, cleaning data dan melakukan pengecekan missing value, duplikasi data, format data, dan rank data untuk nilai minimum dan maksimum pada setiap variabel. Nah ini contohnya nih, satu data, tapi dia tersebar, ya, dari Kominfo. Dari Kominfo ini menyebarkan ke instansi-instansi, lalu instansi ini bisa mengirimkan data kembali ke Kominfo untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh pimpinan, seperti itu. Ini sudah melakukan publikasi data, ya, datanya sudah terpublis. Nah masing-masing ini bisa mentransfer, menerima, lalu selanjutnya langsung jadi satu data bisa untuk dikirim ke berbagai macam instansi, seperti itu. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kedua
Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum diskusi atau di WA chat kita. Nanti silakan ditanyakan di sana, dan kalau misalkan respon saya lama di forum diskusi di learning, silakan di WA di forum yang sudah saya buatkan di grup WA-nya ya. Saya kira itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.